Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Semangat juga untuk penonton ya. Dan selamat juga untuk timnas Indonesia. Berhasil mengalahkan St. Kitts and Nevis 4-0. Dibantai. Nah, sekarang kita juga akan ngomongin soal harta. Karena harta itu tidak dibawa mati. Tapi dibawa koruptor. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bakal bahas soal kepatuhan. Tapi bukan kepatuhan penonton. Karena penonton pasti patuh walaupun misu-misu. Ini soal kepatuhan soal para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan atau LHKPN. Terbaru KPK menyebut bahwa sampai 11 Maret 2026 masih ada lebih dari 96.000 dari total 431.468 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN periode 2025. Deadline-nya 4 hari lagi tanggal 31 Maret. Padahal udah dikasih waktu dari Januari buat lapor. Kan jadi curiga, ini emang kelupaan atau lagi cari akal-akalan? Ngakalin kekayaan biar dianggap kemiskinan. Kita kan orangnya ya negatif thinking aja kan. Kalau penonton ngakalin kemiskinan biar dianggap punya kekayaan. Mungkin ngisi LHKPN buat sebagian pejabat itu rasanya kayak dipaksa ngaku ke pasangan beli barang sesuai harga. Bilangnya beli kartu Pokemon 200.000. Padahal harganya 2 miliar. Buset. Mending bikin dapur terus joget-joget. Ya. Dan masalah pelaporan LHKPN ini setiap tahun polanya selalu sama. Kebanyakan pejabat baru rame-rame lapor pas udah mepet deadline. Bahkan gak jarang ada juga pejabat yang dengan santainya baru laporan pas udah lewat deadline. Kenapa sih kok masih banyak pejabat yang males nyerahin LHKPN? Kalau hartanya wajar kan cepet kelar. Kecuali hartanya nggak wajar. Kayak penonton nih. Harta bergeraknya banyak banget. Bergerak terus sampai nggak balik-balik. Pada kabur hartanya. KPK bilang salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sanksi berat bagi pejabat yang terlambat atau tidak melaporkan LHKPN. KPK sampai saat ini cuma bisa kasih rekomendasi penjatuhan sanksi ke atasan langsung pimpinan lembaga atau instansi tempat pejabat itu berdinas. Rekomendasinya ditindaklanjuti atau enggak? Ya tergantung. Karena kalau terganteng kan penonton. Penonton kan gantengnya emang turunan. Pas tanjakan beda lagi. KPK bilang walaupun LHKPN bisa menjadi salah satu alat buat pencegahan korupsi, tapi KPK nggak bisa maksa penyelenggara negara buat mematuhi kewajiban ini. Nah, ujung-ujungnya nggak ada ujungnya. Gini aja terus tiap tahun sampai Neymar ikut Asian Games. Jadinya kewajiban ini cuma kayak imbauan. Ibarat di pasar ada aturan tidak boleh buang sampah sembarangan, malah sampahnya dipiara. Sampah masyarakat ya, ormas preman ya. Kalau mental pejabatnya kayak gini terus, gimana rakyat mau percaya mereka punya nyali buat benar-benar mencegah korupsi? Ya nggak salah kalau rakyat akhirnya ragu sama janji pemberantasan korupsi. Padahal LHKPN ini bukan sekedar urusan administrasi doang, tapi salah satu alat buat mencegah korupsi. Tahun lalu ada Liga Korupsi. Tahun ini lagi-lagi korupsi. Jangan-jangan tahun depan gila korupsi lagi. Belgi nih koruptor, belaga gila. LHKPN itu ibarat pintu masuk. Dari LHKPN KPK bisa melakukan penyelidikan terhadap harta tidak wajar yang seringkali merupakan hasil dari gratifikasi atau pencucian uang. Money laundry. Kita lihat aja contohnya, kasus Rafael Alun Trisambodo yang bikin geger awal 2023 kemarin.
Kekayaan Rafael jadi sorotan karena nggak masuk akal aja. Rafael yang selevel pejabat eselon 3 punya harta sampai 56,1 miliar rupiah. Padahal take home pay-nya cuma di angka 37 sampai 46 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung-hitung harus ngumpulin 100 tahun baru dapat duit 56 M. Itu nggak pakai makan, nggak pakai minum. Hidup modal oksigen aja. Ternyata Rafael menerima gratifikasi senilai puluhan miliar dan melakukan money laundry. Cuci uang. Karena kalau cuci nama baik udah susah. Kalau cuci cuit, cicit, cicit, cuicit, cicit, cuicit, cicit. Burung bernyanyi. Ya begitulah lagunya ya. Mon on, omon, omon. Jadi bingung kan gue nadanya kan. Omon, omon, mon, omon, omon, mon, omon. Contoh lain. Ya. Jadi ada ex kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang diperiksa KPK karena sering flexing harta kekayaannya di sosial media. Setelah ditelusuri terungkap kalau LHKPN miliknya tidak wajar. Pendapatan sama kekayaan gak imbang. Kalau penonton pendapatan sama pengeluaran diimbang-imbangin. Ya. Diimbangin sama utang lagi. Penonton kalau disuruh LHKPN tertulis hartanya cuma satu. Keluarga. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluar nggak? Jadi pahamlah ya kenapa LHKPN itu penting untuk dilaporkan. Ya supaya bisa ketahuan mana harta yang hasil kerja atau hasil ngerjain. Ngerjain anggaran. Peneliti ICW Tibiko Sabar bilang LHKPN adalah standar minimum. Ketidakpatuhan mereka dalam pelaporan LHKPN jadi salah satu indikator soal rendahnya komitmen anti korupsi. Sampai nggak sabar dia. Sementara itu Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman, Orin Gusta Andini mengusulkan supaya ada ancaman pidana buat penyelenggara negara yang males lapor LHKPN. Udah kayak bocah. Baru mandi kalau emaknya udah megang gergaji. Padahal emaknya emang mau benerin plafon. Iya. Kita aja karyawan gaji tiap bulan dipotong pajak, giliran telat lapor kena denda. Lah masa pejabatnya yang nggak lapor LHKPN nggak kena sanksi apa-apa. Minimal ada lah sanksinya. Misalnya ngitungin jumlah wijen di onde-onde. Ada yang gangguin lagi. 111, 12, nah, lupa lagi dari awal lagi ngitungnya ya. Nah, umumin juga nama-nama penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN. Kita bisa bantu kok umumin siapa aja yang belum lapor. Asal ngiklan. Nanti saya kasih kontak salesnya. Biar rakyat tahu, kali aja malu langsung lapor. Kalau masih punya malu. Kalau nggak punya malu ya maku. Kalau penonton kan hobinya mangku. Mangku kucing. Kucing garong mangku kucing. Kepatuhan LHKPN itu wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kita nggak bisa terus-terusan maklum sama pejabat yang hobi ngumpetin harta. Karena kalau urusan basic begini aja mereka masih nggak peduli dan terus cari celah, ya jangan kaget kalau korupsi makin gila. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan tentunya hari ini kita juga akan berbincang soal penampilan timnas Indonesia. Dan tentunya hari ini kita juga masih punya banyak informasi lain, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.